Haleluya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk menempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Dan kita berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis. Jangan sedikit-sedikit, ini penistaan agama, ini penistaan rasul, ini penistaan nabi, ini penistaan kitab, ini penistaan itu, penistaan ini, penistaan itu. Jangan seperti itu. Kita diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan untuk selalu berpikir, dan berpikir. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya akan membahas mengenai sholawat. Apa arti sholawat? Nah, saya ambil di dalam Wikipedia. Sholawat atau salawat, bahasa Arab, sholawatun, adalah bentuk penghormatan untuk mendoakan. Membaca sholawat untuk Nabi memiliki maksud mendoakan atau memohonkan berkah kepada Allah SWT untuk Nabi dengan ucapan, pernyataan, serta pengharapan semoga dia dalam kurung Nabi sejahtera, beruntung, tak kurang suatu apapun, keadaannya tetap baik dan sehat. Sholawat dalam bentuk lengkap Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasa Arab disingkat SAW, adalah ungkapan yang diucapkan oleh umat beragama Islam setiap kali mereka merujuk pada Nabi Muhammad. Dalam bahasa apapun, hal itu adalah tanda kehormatan dan penghargaan yang besar. Umat muslim mengatakan atau menulis ungkapan untuk mendapatkan berkah dari Allah bagi Nabi Muhammad, dan pada gilirannya berkah untuk mereka sendiri. Singkatan SAW digunakan secara tertulis di dunia muslim, secara pribadi, dan kadang dokumen pemerintah. Al-Quran, kitab suci Islam, memerintahkan hal ini dilakukan. Surah Al-Ahzab mengatakan, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Selawat adalah pengingat bagi umat Islam untuk mengikuti ajarannya dan menjadi seperti Nabi Muhammad dalam segala hal yang mereka katakan dan lakukan. Salam berarti damai, sejahtera, aman, sentosa, dan selamat. Jadi saat seorang muslim membaca salawat untuk Nabi, dimaksudkan mendoakan dia semoga tetap damai, sejahtera, aman, sentosa, dan selalu mendapatkan keselamatan. Ini saya ambil di Wikipedia. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman yang dari seberang mengenai surat Al-Ahzab, di mana yang sudah saya bacakan tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Di sini Bapak Ibu, Allah yang berselawat untuk Nabi. Nah, kalau tadi kita melihat arti daripada selawat itu adalah dalam bentuk penghormatan untuk mendoakan. Nah, apakah dalam surat Al-Ahzab ini Allah juga termasuk mendoakan Nabi Muhammad? Nah, ini adalah pertanyaan saya kepada teman-teman yang dari seberang, khususnya bagi mereka yang selama ini suka mempertanyakan iman kekristenan. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kita sesekali perlu juga untuk bertanya kepada mereka, supaya mereka berpikir dengan akal yang sehat dan berpikir secara kritis, sehingga tidak terus-terusan mereka menyerang iman kekristenan seolah-olah sudah hebatnya mereka.
Padahal perlu mereka sekali-sekali diberikan hal supaya mereka bisa berpikir dengan jernih. Nah, Bapak Ibu, para pencinta channel Injil Habaget, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat apa kata firman Tuhan terhadap kita orang yang beriman, terhadap kita orang yang percaya dan bertakwa kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Di dalam iman kekristenan, kepastian keselamatan itu hanya kita dapatkan dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Kita tidak perlu berdoa dan mendoakan. Kita sudah diberikan keselamatan, sudah diberikan pengampunan, sudah diberikan damai sejahtera, dan kita sudah diberikan sukacita oleh firman yang hidup yang nuzul menjadi manusia yang sempurna. Di dalam Injil Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Elohim tetap di atasnya. Saya garis bawahi mengenai barang siapa percaya kepada anak. Artinya, barang siapa yang percaya kepada firman yang nuzul menjadi manusia, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach, orang itu beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat ini Bapak Ibu, atau kata-kata percaya di sini sering sekali disalahartikan oleh saudara kita dari seberang. Mereka berkata, enak sekali orang Kristen datang ke gereja, tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat ya. Mereka dosanya diampuni. Nah, perlu saudara ingat dan ketahui bahwa yang dimaksud percaya di sini, yang pertama sekali percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, dan melakukan dengan seluruh anggota tubuh. Bila hal ini tidak terjadi, maka tidak bisa dikategorikan orang itu percaya. Bukan sekedar percaya dengan mulut, tidak. Nah, ketika orang itu percaya dengan mulut tetapi tidak melakukan dengan seluruh anggota tubuh, artinya apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan dan apa yang dilarang oleh firman Tuhan itu tidak dilakukan dan tidak diindahkan, orang tersebut belum termasuk orang yang dikategorikan percaya. Jadi jangan salah mengartikan percaya. Makanya di dalam kitab Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Atau iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Nah, di dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Luar biasa. Ini janji-janji Adonai Yeshua HaMashiach kepada para pengikutnya Bapak Ibu. Makanya umat Kristen, orang yang percaya, tidak pernah sekalipun berselawat atau mendoakan karena sudah diberikan keselamatan dan jaminan hidup yang kekal di surga. Nah, ayat yang selanjutnya saya akan bacakan kepada Bapak Ibu semuanya di dalam Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Luar biasa Bapak Ibu, iman kekristenan, iman yang pasti, bukan iman yang moga-moga. Bukan iman yang mudah-mudahan, tetapi iman yang pasti. Saudara patut berbangga. Sejak kecil sudah Kristen. Pertahankan dan pastikan saudara berada di dalam firman yang hidup. Pastikan saudara berpegang teguh pada firman kebenaran. Pastikan saudara berada di atas pondasi iman yang benar. Sehingga tidak mudah goyah dan tidak akan tergoyahkan. Apalagi saudara sempat menyangkal iman. Percaya saudara kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Ingat, siapa yang menyangkal dia di depan manusia, ia juga nanti ya Bapak Ibu tidak akan mengakui kita. Atau dia juga nanti akan menyangkal kita di hadapan para malaikat-malaikat Tuhan, di hadapan seluruh isi surga nantinya. Dia tidak akan mengakui kita. Ketika kita tidak mendapatkan pengakuan darinya, apa yang akan terjadi dan di mana kita berada? Disitulah timbul penyesalan yang luar biasa. Tetapi sudah terlambat saudaraku.
Nah, Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, saya ulangi baca di dalam Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Pada waktu itu, kapan pada waktu itu? Di saat saudara mengaku dengan mulut, melakukan dengan seluruh anggota tubuh, ya, dan percaya dalam hati bahwa dia adalah Elohim, dia adalah juru selamat, maka saudara sudah diselamatkan. Di dalam Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesua adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal kebaikan kita, bukan karena pahala yang kita kumpulkan, tetapi karena iman percaya kita kepada Dia. Bukan berarti kita juga tidak perlu melakukan kebaikan, tidak perlu melakukan amal. Kita justru dituntut untuk selalu melakukan kebaikan demi kebaikan. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, di dalam Titus 2 ayat 11 dan 12. Di situ dikatakan, karena kasih karunia Elohim yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, di dalam Roma 1 ayat 16, di situ ditulis, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, ayat di sini juga dipelintirkan oleh saudara-saudara kita. Tuh, lihat. Ayat itu berbicara mengenai khusus penyelamatan yang dilakukan oleh Adonai Yesus HaMashiach kepada orang Yahudi dan kepada orang Yunani. Ya, kepada saya yang orang Aceh, kepada teman saya yang orang Jawa, dan kepada teman-teman saya yang lain yang orang Batak dan orang Nias, Papua, itu tidak mendapatkan jaminan keselamatan. Ini dipelintirkan ayat oleh mereka. Kenapa? Karena mereka tidak melihat keseluruhan firman Tuhan. Mereka melihat firman Tuhan untuk mereka hina dan olok-olok, maka keselamatan tidak akan mereka dapatkan. Sama persis dengan apa yang saya lakukan waktu saya belum mendapatkan keselamatan, belum mendapatkan jaminan keselamatan, belum beriman percaya kepada Adonai Yesus HaMashiach. Iman saya iman ikut-ikutan, iman saya yang dulu adalah iman karena orang tua, iman saya adalah iman karena lingkungan. Artinya saya beragama Islam karena lingkungan, agama karena lahir dari orang tua beragama Islam. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya akan membacakan satu firman Tuhan lagi yang terakhir di dalam Mika 7 ayat yang ke-7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Elohim yang menyelamatkan aku. Elohimku akan mendengar aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kita luar biasa. Bapak Ibu para pecinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini benar-benar menjadi berkat bagi kita semua. Dan pesan saya kepada Bapak Ibu semua, tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Jangan pernah goyah. Ya, selalu pandang Adonai Yesus HaMashiach. Selalu berharap dan bersandar kepada Dia. Maka saudara akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMashiach. Waruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, dan motivasi yang saudara berikan, baik secara online maupun offline. Apapun yang sudah saudara taburkan, biarlah semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, dan semuanya akan dikembalikan berlipat ganda oleh Tuhan. Terima kasih.